Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak bisa dinilai harganya, dan tidak cukup amalan kita, ketaatan kita semuanya untuk mensyukuri nikmat dan karunia tersebut. Cukuplah pengakuan kita dan juga ikrar kita sebagai hamba yang dhaif, sebagai bukti ketulusan dan sebagai bukti penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, tanggal 13 Syawal. Semoga Allah tabaraka wa taala mencurahkan karunia, rahmat kepada kita semua dan mencurahkan salawat dan salam kita kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, tidak terasa hari-hari terus kita jalani dalam melanjutkan perjuangan kita untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala. Tentunya modal utama dalam perjuangan hidup ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat dan yang sangat mendasar adalah ilmu akidah. Sebagai modal kehidupan kita, sebagai landasan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, dan sebagai tameng yang akan membentengi diri kita dari berbagai kesesatan, berbagai pemikiran yang menyimpang, tentunya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, juga kita menghimbau kaum muslimin di mana saja berada, kendati pada hari ini secara umum di Nusantara ini pemerintah mengumumkan kembali untuk new normal, yaitu kehidupan yang normal. Tapi kita berharap semoga kaum muslimin tidak terkesima dan tidak lalai dengan kesempatan yang seperti itu sehingga menganggap semua perkara telah normal. Tidak demikian. Mari terus waspada, mari terus tingkatkan kewaspadaan, ikuti aturan, ikuti protokol yang dijelaskan oleh para ahli atau tim ahli medis, dan juga aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan juga pemerintahan daerah setiap daerah. Semua hal itu adalah demi kemaslahatan kita semua. Jangan lalai, jangan mengedepankan egoisme, jangan ngeyel, tapi ikuti aturan, ikuti semua panduan demi kemaslahatan kita semua. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala mengangkat dengan segera wabah yang sedang melanda negeri kita dan secara umum dunia, dan semoga kita dalam keadaan selamat, selamat keluarga kita, selamat karib kerabat kita, selamat para pemimpin, dan selamat semua warga negara kita, dan semoga kondisi kita kembali seperti biasa dalam keadaan normal. Allahumma amin. Para muslimin rahimakumullah, sembari kita terus menjalani masa transisi untuk kehidupan yang normal, kita terus membekali diri dengan ilmu. Bagaimanapun kondisi kita, di mana saja dan kapan saja,
bahwa ilmu tidak bisa ditinggalkan. Dan kita selalu membekali diri dengan ilmu. Dan diharapkan ilmu yang kita pelajari menanamkan kesadaran dan kedisiplinan dalam hidup ini. Kesadaran dalam beragama, kedisiplinan dalam mematuhi berbagai aturan dalam urusan agama kita dan dunia kita. Para rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Al-Hanafi, salah seorang ulama ahli sunnah dari madhab Hanafi, yang menjelaskan aqidah ahli sunnah wa jamaah, prinsip-prinsip dasar di dalam beragama sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan berkaitan dengan kewajiban kita untuk selalu berkata baik tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para istri dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka, telah memuji mereka dan memberikan rekomendasi tentang kebaikan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan keridhaannya terhadap sahabat. Mereka orang-orang yang baik, bahkan mereka manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para istri dan keluarga karib kerabat Nabi SAW, keluarga beliau, dari keturunan beliau, orang-orang yang baik. Terlebih lagi bila dari keturunan beliau tersebut orang-orang yang berilmu, orang yang soleh, maka tentunya terdapat dalam dirinya dua keutamaan secara nasab dan juga secara keilmuan. Tapi tentunya keilmuan, ketakwaan lebih utama dari nasab tersebut. Kemudian setelah itu, para pemirsa rahimakumullah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap para ulama ahli sunnah dari generasi terdahulu, ulama salaf atau yang datang sepeninggal mereka, dan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah yang setia berjalan di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj salafus salih, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana sikap mereka? Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mewarisi agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, tiada perubahan, tiada penambahan, pengurangan, secara utuh. Mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pahami, kemudian mereka sampaikan pada generasi setelah mereka. Begitu kaum tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, terus secara turun-temurun, ya, tidak terputus. Mereka terus mewariskan, ya, saling mewariskan ilmu, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang mulia ini. Para ulama dari kalangan generasi salafus saleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan, dalam kebenaran, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, dengan iman, dan dengan pengorbanan mereka yang lebih mendahului kita dalam perjuangan berpegang teguh dengan agama, memperjuangkan agama. Bagaimana sikap kita? Sebagaimana para sahabat mereka yang mewariskan ilmu, maka para ulama setelah mereka yang mewarisi ilmu dari sahabat, kemudian mereka yang mewariskan pada generasi setelah mereka. Berarti mereka adalah pejuang-pejuang agama. Mereka adalah orang yang berada di garda terdepan di dalam membela agama Allah, dalam menebarkan tauhid, menebarkan akidah, menebarkan sunnah, menepis berbagai tuduhan palsu, menepis berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat yang disematkan kepada agama, menjelaskan berbagai atau hadis-hadis yang palsu
yang diadakan oleh orang az-zanadiqah wal mulhidin untuk merusak agama. Mereka berada di garda terdepan untuk membela. Habis waktu mereka, umur mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Bagaimana sikap kita? Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa ulama'us salafi minas sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'ina ahlil khairi wal athar wa ahlil fiqhi wal nadhar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Kata beliau, para ulama salaf, ulama salaf minas sabiqin, dari generasi yang pertama, wa man ba'dahum, dan yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, yaitu yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Wal athar, dan ahli athar, selalu mengikuti athar, yaitu apa yang diwariskan dari Nabi SAW berupa hadis, dan juga apa yang diriwayatkan dari para sahabat tentang pemahaman mereka terhadap agama dan pengamalan mereka, perihal dan ahwal mereka. Mereka selalu mengikuti hal itu. Wa ahlul fiqh wan nadhar, dan mereka juga ahli fiqh, para fuqaha, wan nadhar, yang memiliki an-nadhar, pandangan yang jernih, ya, pemikiran yang lurus di dalam memahami agama. Bagaimana mereka itu semua? La yudhkaruna illa bil jamil, mereka itu tidak disebut dengan kebaikan, tidak dicela, tidak dihina. Wa man dzakarahum bisu'in, barang siapa yang menyebut-nyebut mereka bisu'in, dengan kejelekan, menghina, wa huwa ala ghairis sabil, maka dia berada di atas kesesatan, telah menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman, menyimpang dari jalan ahli iman, menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah, pengikut salafus salih. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa para ulama, mereka adalah pewaris Nabi. Mereka yang menjelaskan makna perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dan mereka yang memperjuangkan agama Allah setelah Nabi SAW wafat. Baik dari kalangan para sahabat, dan telah jelaskan hukum tentang bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Kemudian setelah itu yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, kemudian ulama, para ahli ilmu yang selalu setia berjalan di atas jalannya para sahabat. Maka dalam hal ini mereka selalu disebut dengan kebaikan, tidak dicela, tidak dihina, dan tidak menisbatkan kepada mereka pernyataan-pernyataan yang palsu atau dusta. Dan kita berharap bagi mereka tentunya yang benar dalam ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, dan yang keliru dalam berijtihad mendapatkan 1 pahala, karena mereka ahli ijtihad. Kita berbicara dalam permasalahan atau konteks ahli ilmi, orang yang berilmu, ulama. Karena ulama yang sungguh ada 2. Ya. Ulama itu ada 2. Ulama yang pewaris para nabi, mewariskan ilmu agama, yang mengajarkan warisan Nabi SAW pada umat ini, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti manhaj salafus salih, dan kembali kepada dalil, berpegang teguh dengan akidah yang benar, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, pasrah dan berserah diri kepada nas-nas agama,
Al-Quran dan Sunnah, tidak mengedepankan akal di dalam beragama, mereka adalah ulama yang sesungguhnya. Mereka pewaris para nabi. Mereka orang-orang yang mulia. Nah, adapun ulama yang lain, ya, golongan yang kedua, mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu, menisbatkan diri kepada ilmu, tapi sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, pemikirannya, kesesatannya, yang mengajak pada bid'ah, khurafat, tidak perhatian pada tauhid dan sunnah, selalu menimbang dalil dengan pemikirannya. Jika sesuai, diterima. Jika bertentangan, ditolak. Logika yang menjadi landasan beragama. Dan di dalam mengambil hukum, mempelajari perkara agama, mereka tidak kembali kepada dalil referensi yang jelas, Al-Quran atau hadis, tapi hanya kepada perasaan, pemikiran, hawa nafsu, atau prinsip-prinsip dasar keilmuan yang diada-adakan oleh ahlul kalam, filsafat, dan yang lainnya. Mereka ulama su'. Nah, yang dimaksud di sini ulama as-salaf, mereka yang berjalan di atas siratal mustaqim, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat bi ihsan dengan kebaikan. Itu yang kita maksud. Ulama ar-rabbaniyin. In kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata jadilah kalian rabbaniyin. Ulama rabbani yang mengajarkan kitab, yaitu mereka yang menebarkan ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, yang mendidik umat di atas keilmuan yang benar secara bertahap, yang mendasar, kemudian terus mereka menggembleng umat secara bertahap untuk mencapai kemuliaan di dalam beragama. Mereka lah ulama rabbaniyun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Maka tidak boleh kita menghina mereka, memuliakan mereka. Ya. Baik dari kalangan para ulama yang mereka lebih konsentrasi dalam mengkaji hadis, ya, atau para ulama yang lebih konsentrasi memahami al-fiqh, kendati sesungguhnya tidak boleh kita mengatakan ini hanya paham tentang hadis, tidak paham tentang fiqh, atau ini hanya paham tentang fiqh dan tidak paham tentang hadis. Sesungguhnya para ulama yang betul-betul berjalan di atas tuntunan Nabi SAW, mereka yang perhatian kepada hadis karena itu dalil, landasan, dan mereka juga yang perhatian kepada fiqh, pemahaman, karena ilmu itu ada dua, secara dirayah, riwayah, dan secara dirayah, dalil dan pemahaman. Itulah ilmu, itulah ulama, ya, kalangan para sahabat dan tabi'in, ba'ut tabi'in, kemudian setelah itu imam madahib al-arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad, dan sebelumnya Imam Al-Auza'i, wa Thawri, Ibnu Mubarak, dan yang lainnya para a'immatul Islam, wal Imam Sa'ad al-Laythi, Layth bin Sa'ad, dan mereka para a'immah, para imam ahli sunnah yang berjalan di atas tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah ahlul ijtihad. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka yang selalu mengikuti dalil. Mereka ahlul ijtihad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu di antara kalian darajat, yaitu beberapa derajat. Diangkat derajat mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Berharap bila mereka berada dalam ijtihad mendapatkan 2 pahala, dan mereka salah dalam ijtihad mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala berijtihad. Tapi kita tidak boleh mengikuti mereka dalam kesalahan.
Nah, kita menghormati, kita memuliakan, memuji mereka, tapi tidak boleh fanatik. Tidak boleh mengkultuskan, karena mereka bukan maksum. Kalau mereka maksum, berarti sama mereka dengan Nabi. Tentunya ini jelas batil. Maka Allah menghendaki, ya, bahwa selain Nabi SAW tidak ada yang maksum. Kalau seandainya ada orang yang maksum, yang suci dari kesalahan, semuanya benar perkataannya, berarti manusia akan tertipu. Siapa yang sesungguhnya Nabi? Akan banyak Nabi. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung menghendaki bahwa selain Nabi pasti memiliki kesalahan, pernah keliru. Ya, maka ahli sunnati wal jamaah, mereka selalu menghormati para ulama, menghormati ahli ilm. Kemudian jika mereka keliru dalam suatu pendapat, atau keliru dalam memahami, atau pendapatnya lebih dhaif, lemah dibandingkan pendapat yang lain, maka dalam hal ini sikap ahli sunnati wal jamaah mengikuti dalil dan kebenaran. Tapi ulama tersebut tidak boleh dicela dengan sebabkan kesalahan dalam berijtihad tadi. Selalu berkata baik, menyebut dengan baik. Ini manhaj ahli sunnah. Kita harus memahami prinsip ini. Ya. Kita harus memahami prinsip ini. Setelah kita memahami siapa para ulama tadi, telah jelaskan bagaimana sikap kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka manusia biasa. Bisa benar dan juga bisa keliru. Ya, sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa kullun minna yu'khad wa yuraddu qawluh illa sahib hadzal qabr. Siapapun di antara kita bisa diterima perkataannya dan bisa juga ditolak, kecuali hanya pemilik kubur ini, yaitu dia menunjuk pada kubur Nabi SAW, memberikan isyarat pada kubur Nabi SAW. Naam, karena mereka semua ulama kembali kepada dalil. Ya, kendati terdapat perbedaan dalam sisi pemahaman terhadap dalil tadi. Itu karunia Allah yang Allah curahkan kepada siapa saja dikehendaki dari para hambanya. Ikhwatal iman, para besar rahimahullah, kenapa kita harus berkata baik, menyebut para ulama dengan baik? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya adalah sebagai wali, saling mencintai, menginginkan kebaikan, mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang lain. Qala Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita itu mereka adalah wali bagi yang lain. Maksud wilayah al-mahabbah. Ya, kita berwala, mencintai mereka. Jika ini adalah untuk seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, maka tentunya secara spesial mereka ahli ilmu, orang yang berilmu, ya, karena tugas mereka, kedudukan mereka, posisi mereka, ya, sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi, maka mereka tentunya mengajak kepada agama Allah dan menjelaskan agama Allah. Maka mencela mereka sesungguhnya adalah akan membawa kepada, menjerumuskan kepada pencelaan terhadap ilmu yang mereka bawa, ya, yaitu Al-Quran Sunnah, dan juga tentu juga akan menjerumuskan ke dalam pencelaan, ya, celaan terhadap agama secara umum, karena mereka dipilih oleh Allah untuk mewarisi ilmu agama, menyampaikan kepada umat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu,
ya berapa derajat, menunjukkan kedudukan para ulama. Kemudian jika kita diperintahkan untuk memuliakan orang-orang beriman karena keimanan mereka, maka tentunya orang yang paling utama untuk kita muliakan, untuk kita hormati adalah para ulama. Kemudian sebagian jelaskan tadi, mencela mereka itu akan menyebabkan ya pencelaan terhadap agama, sumber agama. Karena mereka yang mewarisi hal itu dari generasi sebelumnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ingin dijelaskan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kemudian sebagian yang kita jelaskan tadi, ya, kita harus memahami dengan benar, terutama orang-orang yang awam. Ya. Karena kenapa timbul fanatisme, dan itu akan merusak, itu akan menyebabkan kejumudan dalam berpikir, dan juga akan menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Fanatik pada kelompok, pada pemikiran, pada tokoh, ya, ini semuanya tidak dibenarkan. Kita memuliakan, menghormati, tapi tidak boleh fanatik, tidak boleh mengkultuskan, karena mereka tidak maksum. Konsekuensinya apa? Bila mereka mengatakan yang benar, pemahaman yang benar, kita mendapatkan ilmu dari mereka, kita terima ilmu yang benar sesuai dengan dalil, tapi bila mereka keliru dalam ijtihad, dalam suatu pemahaman, karena masih biasa, maka tugas kita apa? Tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, tapi tidak boleh mengikuti kesalahannya. Tidak boleh mengikuti kesalahan. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti kebenaran. Nah, maka tidak boleh fanatik. Nah, sehebat apapun ya guru kita, sehebat apapun ya ulama yang kita ikuti, mereka manusia biasa. Ya. Tapi adanya suatu kesalahan, kekeliruan, maka itu tidak membenarkan ya untuk ya melakukan atau menghina atau mencela dan seterusnya. Baik. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ja'far At-Tahawi, ulama'u as-salaf min as-sabiqin. Ya. Jadi ulama as-salaf, kalimat salaf, istilah salaf adalah mereka generasi yang terdahulu, yang berada di atas kebaikan. Dan ini memberikan isyarat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Perawi hadis menyebutkan, la adri adzakara ba'da qarnihi thalathan aw arba'ata qurun. Kata Nabi SAW, sebaik generasi, ya, sebaik-baik generasi, ya, adalah atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Sudah para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka, yang datang semeninggal para sahabat, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti tabi'in. Ya. Jadi qarn di sini ya bukan ya maksudnya satu abad dengan jumlah 100 tahun, tidak. Tapi maksudnya generasi. Generasi, satu generasi itu qarnun. Ya. Maka generasi yang terbaik adalah yang hidup zaman Nabi SAW. Mereka para ulama. Kemudian selanjutnya mengikuti mereka, tabi'in. Kemudian mengikuti mereka, atba'ut tabi'in. Kemudian terus menerus ya orang-orang yang setia berjalan, berpegang teguh dengan manhaj para salafus salih dalam ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal dan seluruh aspek agama yang kita cintai ini. Nah, mereka adalah ulama us-salaf yang wajib untuk kita hormati, kita muliakan, tapi tidak boleh fanatik, tidak boleh mengkultuskan, karena mereka manusia
yang bisa bersalah dan bisa benar. Kenapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan, ya, ulama ada ahlu al-khairi wal athar, yang mengikuti hadis, ya, kemudian ahlul fiqh wal nazar. Jadi setelah generasi tabi'in muncul istilah, ada ulama yang mungkin lebih konsentrasi dalam masalah hadis, meriwayatkan hadis, mengumpulkan, ya, riwayat hadis. Ada sisi lain ulama yang konsentrasi masalah pemahaman dalil fiqh. Dan muncul di zaman beliau, seperti ini muncul di zaman beliau, dua kelompok yang ekstrim. Yang satu mencela yang lain. Tentu ini jalan keliru, ya. Ya, misalnya mereka yang konsentrasi dengan hadis mencela mereka yang mungkin konsentrasi masalah fikih. Begitu juga yang konsentrasi masalah fikih mencela yang hadis. Kata mereka jumudlah. Ya. Ini terjadi. Benih-benih itu mulai muncul di zaman beliau. Maka beliau ingin menjelaskan ulama ahli sunnah yang mereka berpegang teguh dengan dalil, berjalan di atas Al-Quran dan sunnah, kendati berbeda dalam kemampuan mereka, ya, dalam sisi penguasaan mereka terhadap dalil, pengetahuan mereka terhadap riwayat-riwayat tersebut, dan juga pemahaman dalam memahami dalil-dalil, perbedaan kemampuan dalam memahami dalil. Mereka semua ahli sunnah yang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj salafus salih. Mereka semua adalah ulama yang wajib untuk dihormati, tidak boleh dicela, disebut dengan baik. Mereka pewaris agama. Tapi sekali lagi kita sampaikan bahwa mereka manusia biasa, tidak maksum, tidak suci, bisa bersalah. Tapi sebagian yang kita jelaskan juga, kesalahan mereka itu mereka mendapatkan pahala karena mereka ahli ijtihad. Ya, benar dapatkan dua. Ya, berbeda dengan orang yang jahil berijtihad, ya salah dosa. Ya, bila berijtihad ya salah. Kalau kesalahan ya dosa karena bukan ahlinya. Ya. Seperti kita yang masakin dengan ilmu ini. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha agung, ya, menghendaki terjadinya perbedaan di kalangan para ulama yang semua hal itu menjelaskan akan tingkat pemahaman, penguasaan mereka terhadap ilmu tadi. Ini hal yang manusiawi dan syar'i. Tidak sama. Mereka orang yang mulia semuanya, tapi tingkat pemahaman, kemudian juga penguasaan terhadap dalil, kemudian juga pemahaman terhadap dalil. Maka disebabkan perbedaan dari sisi kemampuan mereka menguasai dalil, memahami dalil, maka terjadilah perbedaan di kalangan para ulama. Semua mereka mengikuti dalil. Ya. Ini yang ulama, ya. Ulama yang betul-betul mereka mewarisi warisan Nabi. Tidak ada mereka yang sengaja, ulama yang ahli sunnah sengaja untuk menyelisih dalil. Kalau sengaja menyelisih dalil, bukan lagi ulama, itu nama ulama su', bukan lagi ulama yang pantas untuk ditokohkan dan diikuti. Mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, merujuk pada Al-Quran, merujuk pada hadis, bersungguh-sungguh memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, dengan kaidah-kaidah ilmu, prinsip-prinsip dasar keilmuan yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, qawaid al-fiqhiyah, qawaid usuliyah, ya, qawaid dalam ilmu hadis. Mereka semua, ya, mengkaji, membahas, ya, meneliti, mutala'ah, semua itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Nah, mereka berijtihad dalam memahami dalil tadi. Tapi yang namanya manusia, ya, mereka punya keterbatasan.
Oleh karena itu para ulama menjelaskan kenapa terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di antara penyebabnya, ya, pertama adalah boleh jadi hadis tersebut tidak sahih menurut ulama tersebut. Dan mungkin yang lain mengatakan itu sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi dalil tersebut sahih, tapi ternyata telah dimansuh, yaitu dihapus hukumnya. Ya, ada nasih wal mansukh. Ternyata ulama yang lain tidak mengerti ada dalil yang menasahnya, yang menghapus hukum sebelumnya. Maka dia masih berpendapat sesuai dengan dalil yang sebelumnya, maka terjadi perbedaan. Nah, atau ya ada dalil yang lebih kuat menyelisihi dalil yang pertama. Dan ini banyak sekali, ya, contohnya dalam hal itu. Kemudian yang selanjutnya boleh jadi seorang imam tersebut di dalam, ya, mengkaji hadis dan juga di dalam memahami penasihat memiliki syarat tertentu yang menunjukkan akan, ya, kejelian dia dan kehati-hatian dia dalam menerima suatu hadis. Sementara yang lain agak lebih longgar. Maka terjadi juga perbedaan sebab hal itu. Nah, terlebih dari itu semua, kendati hadisnya sahih, tapi mereka memiliki, ya, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Subhanallah, enggak sama. Itulah sunnatullah. Ya, sunnatullah. Sebab kalau manusia itu diciptakan oleh Allah hanya memiliki satu pemikiran saja, pemahaman saja, tentu tidak akan bisa berkembang, akan menjadi jumud. Ya, sementara Allah menghendaki adanya perbedaan tentu dalam konteks yang masih diperbolehkan. Karena semua mereka ingin sampai kepada al-haq. Semua mereka ingin memperjuangkan Islam, ingin berkhidmat kepada agama Allah ini, ingin beribadah dalam menyampaikan ilmu ini. Ya, ini kita berbicara dalam konteks ulama ahli sunnah, bukan ulama ahli bid'ah. Ulama ahli sunnah yang mereka menjadikan pegangan hidupnya Al-Quran dan sunnah, yang berkhidmat untuk, ya, Al-Quran dan sunnah, yang memperjuangkan al-haq, mengajarkan akidah yang benar, sunnah yang sahihah, memerangi khurafat, bid'ah, syirkiyat. Itu ulama yang kita maksud. Ya. Nah, mereka semua itu tidak sengaja mengisi dalil. Karena mereka semua, ya, berusaha mengikuti dalil. Dan tentunya dalil itu lebih umum dari nas-nas syar'i. Nas-nas syar'i agama itu ya Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Tapi kalau dalil, Al-Quran, Sunnah, dan juga ada dalil, ya, argumentasi, landasan dijadikan sebagai pijakan hukum, ya, landasan hukum di dalam menghasilkan sebuah, ya, produk hukum tadi. Nah, ini tentu dikenal oleh para ulama dengan adillah muttafaq alaiha wa adillah mukhtalaf fiha. Adillah, dalil yang saling sepakati, ya, Al-Quran, Sunnah, wa ijma'. Ya, mukhtalaf fiha mungkin masih diperselisihkan, sebagian menggunakan, sebagian tidak, ya. Ya, qawa yang banyak, ya, seperti juga al-qiyas dan yang lainnya. Saya tidak ingin lebih luas dalam hal ini karena ini permasalahan usuliyah mungkin nanti membingungkan. Intinya adalah para ulama itu semua berbicara dengan dalil. Ya. Karena istilah dalil itu lebih umum dari nas syar'i. Kalau nusus syar'iyah, nas, ya, nas syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dalil, ya lebih umum dari itu pengertiannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus selalu semangat kita di dalam beragama adalah mengikuti dalil yang benar, dalil yang sahih, kebenaran. Ya. Bukan mencari, ya, pembenaran
terhadap perbuatan kita dengan mencari-cari pendapat-pendapat para ulama yang mungkin bisa membenarkan sikap dia. Sehingga nanti muncul apa? Itu kan pendapat ulama fulan. Yang gitu. Tatkala kita suguhkan dalil, lah ulama yang lain tidak mau seperti itu. Ini keliru. Cara beragama seperti itu keliru. Saya katakan itu keliru cara beragama, itu yang menjadi permasalahan. Ya. Di dalam beragama yang benar bagaimana caranya? Semangat utama kita mengikuti dalil. Karena dalil maksum. Semangat utama kita mengikuti dalil, karena dalil itu maksum, selamat. Dalil tidak akan pernah salah. Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah salah. Benar. Tapi menjadi permasalahan perbedaan para ulama dalam memahami satu teks dari Al-Quran dan hadis tadi. Ini yang tadi perbedaan. Dan masing-masing berusaha untuk memahaminya. Nah, sesuai dengan ilmu yang diketahui. Maka ada yang benar, ada yang keliru. Ada yang lebih mendekati kebenaran, ada yang lebih jauh. Begitu. Maka tugas kita, tatkala datang dalil qala Allah wa qala Rasul ala ra'si wal 'ain, kata orang Arab. Udah diterima tanpa ada sedikit pun ya dalam hati rasa mungkin tidak menerima atau mungkin tidak senang, diterima. Jangan lagi dalam kondisi seperti ini, loh ulama lain enggak mengatakan seperti itu. Ustaz saya tidak mengatakan seperti itu. Profesor saya tidak mengatakan seperti itu. Buya saya tidak mengatakan, kiai saya tidak mengatakan seperti itu. Enggak. Enggak ada cara beragama seperti itu. Itu keliru cara beragama yang seperti itu. Tapi bagaimana yang benar? Qala Allah wa qala, ini yang benar. Jika seandainya ustaz kita mengatakan sesuatu keliru, oh iya kita katakan, rahimahullah ustadzi, ghafarallahu lahu. Semoga Allah merahmati ustadku dan guruku, ya para ulamaku dan juga buyaku, kiaiku dan yang lainnya. Nah, dengan berbagai istilah keilmuan tadi, ya. Tapi tentunya dalil ahabbu ilaina min kulli ahad. Ini prinsip beragama, pegang ini baik-baik. Al-haqqu ahabbu ilaina min kulli ahad. Saya ulangi. Al-haqqu ahabbu ilaina min kulli ahad. Kebenaran itu lebih kita cintai dari siapapun. Nah, oleh karena itu, di dalam beragama, di dalam memahami syariat Islam ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, dalil dan juga pemahaman terhadap dalil. Dalil ada kalanya dari Al-Quran dan Sunnah atau kaidah-kaidah ilmiah muttafaq alaiha yang diambil dari nas-nas syariat, benar kaidahnya. Nah, dalil. Akan tapi ada sisi lain yang sangat menentukan, yaitu pemahaman terhadap dalil. Bagaimana memahami dalil tersebut dengan benar? Seringkali seorang mengingkari suatu permasalahan disebabkan pemahaman yang keliru. Bukan karena kesalahan pemahaman tadi, tidak, tapi bukan karena kesalahan dalil, tapi karena kesalahan pemahaman dia. Nah, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Begitu kata para ulama. Betapa banyak orang yang mencela suatu pemahaman yang benar, dalil yang benar, karena disebabkan pemahaman yang nyeleneh, yang keliru. Berarti permasalahan di mana? Bukan dalil, tapi pemahaman dia. Maka prinsip tadi, dalil yang dikedepankan dari pemahaman kita yang keliru tadi. Nah, maka dalil itu hujjah. Dalil itu hujjah. Qala Allah wa qala Rasul itu hujjah yang wajib diterima. Tapi perkataan ulama, perkataan ustadz,
perkataan buya, perkataan muallim, perkataan kiai, perkataan siapa lagi namanya ya, istilah keilmuan yang disematkan masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat. Taib, penceramah, khutbah, siapapun dia, perkataan dia itu membutuhkan dalil. Kita cari dalilnya, benar atau tidak. Maka dalam hal ini dalil wajib diikuti. Adapun perkataan seorang pun tidak wajib diikuti kecuali bila benar ya di dalam memahami dalil yang sahih tadi. Ini permasalahan yang sangat mendasar di dalam beragama. Ini titik permasalahan di sini. Maka kenapa muncul berbagai ya sikap fanatisme, ya tahazzub, mengelompok-ngelompok, kemudian sikap ekstrim dalam beragama. Ya ini perkataan ustaz saya. Bila dinasihati enggak mau menerima dia. Fanatiknya, jumudnya luar biasa. Kaku dalam beragama. Karena dia mungkin tertanam dirinya, mungkin ya tidak tahu apa yang dipahami, atau mungkin rasa fanatisme atau perkutusan terhadap sosok atau mungkin tokoh yang dia kagumi tadi. Keliru. Undur dalil, lihat dalil. Maka sebagaimana kata para ulama, ya, kullu ma qalahu Allah wa rasuluhu fa huwa dalil. Ya. Yustadallu bihi wa kullu qawlin siwa qawli Allah wa rasulihi yustadallu lahu. Ya. Setiap perkataan Allah dan Rasulnya itu adalah sebagai dalil, dipegang. Tapi setiap perkataan selain Allah dan Rasulnya, itu dicarikan dalilnya. Bila sesuai, berarti diterima. Dan juga perlu diperhatikan, bila seandainya keliru pemahaman salah seorang mungkin tokoh yang kita kagumi, dan dia ahli sunnah wal jamaah, berjalan di atas Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengajak pada tauhid, mengajak pada Sunnah, memberantas syirik, khurafat, bid'ah, pemikiran yang sesat, ya, dengan bijak, dengan santun, itu manhaj ahli Sunnah, semangat untuk terus mengikuti dalil, di ahli Sunnah, pejuang Sunnah, ulama, ahli ilmu, ustaz yang berjuang dengan sunnah, di atas sunnah. Bila ada kekeliruan, bila ada kesalahpahaman, tetap posisi dia sebagai ahli sunnah itu terjaga. Tidak boleh dihina. Tidak boleh dicela. Ya, tetap dihormati, dimuliakan, tapi tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh fanatik. Tapi kita katakan, tidak diragukan si fulan, ulama sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, mengikuti dalil, mengajak pada sunnah. Tapi dalam hal ini dia keliru. Itu tentunya bagi orang yang memahami, ya, keliru dia. Dan kebenaran itu lebih saya cinta daripada ustaz saya. Kebenaran itu lebih saya cintai daripada guru saya. Kebenaran itu lebih saya cintai daripada kelompok saya. Kebenaran itu lebih saya cintai dari organisasi saya. Kebenaran itu lebih saya cintai dari yayasan saya. Dan semua yang ada di dunia ini. Karena al-haq, ya, itu yang menjadi ya semua tujuan kita. Begitu para ulama mengatakan. Sampai ulama mengatakan, ya, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni, wala tuqallid Malikan, wala Thawri, wala Al-Auza'i, lakin khudhu min aina akhadhu. Subhanallah, Imam Ahmad. Begitu semangat para ulama. Enggak ada mereka yang mengajak pada dirinya, ikuti saya, ikuti pendapat saya. Enggak ada. Enggak ada. Itu bukan ulama ahli sunnah.
tatkala memaksa pengikutnya atau simpatisannya untuk mengikuti diri dia, itu bukan sifat ahli sunnah. Tapi mereka semua mengajak pada mengikuti dalil. Semangat mereka, khudhu min aina akhadhu, ambil dari sumber tempat mereka mengambil. Al-haq, dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Maka tadi katakan bahwa perkataan Allah, perkataan itu dalil yang wajib diikuti. Adapun perkataan selain Allah, kita harus mencari dalil untuk mengetahui kebenarannya atau kekeliruannya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, bila ulama salaf, ulama ahli sunnah keliru mungkin dalam sebagian pendapatnya, jangan diikuti kekeliruan tersebut, tapi tetap menjaga kehormatan, kedudukan, posisi dia sebagai ulama ahli sunnah. Kita katakan rahimallah alim fulani, ulama si fulan, ya, rahimallah, dia sungguh sangat, ya, berpegang teguh Al-Quran. Tetapi yang namanya manusia itu keliru, tapi dia keliru dalam hal ini, ya, maka tidak boleh diikuti kekeliruan tadi. Tidak boleh diikuti kekeliruan tadi, karena nanti di akhirat yang akan ditanya dalam barzah, man nabiyyuk, nabi yang kamu ikuti siapa? Siapa yang nabi kamu ikuti? Bukan ulama yang kamu ikuti. Manil alim ladzi ittaba'ta? La. Siapa alim, ulama yang kau ikuti? Tidak seperti itu pertanyaan munkar nakir. Man nabiyyuk? Nabi yang kamu ikuti, nabi yang kamu cintai, nabi yang kamu jadikan sebagai tauladan, panutan, tuntunan. Naam. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, fanatik seorang kepada seorang yang berilmu tidaklah bermanfaat bagi dia, tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, dan tidak akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Yang akan hanya bisa menyelamatkan dia, berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi, kebenaran al-haq. Naam, hadha alladhi yanfa'uh, ini hanya bermanfaat bagi diri dia. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini hal yang sangat prinsip di dalam beragama. Maka kembali kita kata, kenapa banyak terjadi pemahaman, pemikiran, cara pola pikir yang keliru dalam memahami agama? Karena tidak memahami prinsip dasar ini. Dalam Islam ada prinsip dasar, ya, metode dalam memahami agama ini. Nah, bagaimana kita memahami agama ini? Bagaimana kita beragama? Dalam sisi keilmuan, dari sisi amaliyah, ini kita harus memahami konsep ahli sunnah yang sesungguhnya. Ya. Ini tentu pembahasan yang luas, ya, pembahasan yang sangat luas sekali. Gimana prinsip yang benar dalam beragama? Karena perlu kita sampaikan, ya, bahwa kekeliruan yang terjadi, kesesatan yang muncul di dalam beragama, bukan karena kesalahan dalam agama, bukan karena kesalahan agama, tapi kesalahan konsep, pemikiran, pemahaman dalam memahami agama. Ya, itu yang terjadi. Sehingga mereka mengira mengikuti al-haq, tapi ternyata mengikuti kebatilan. Ya. Sebagai contoh, ini contoh, kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan yang bersalah. Apa dalilnya? Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka berpegang teguh, hafal Al-Quran, ahli ibadah, tapi pemahaman dalam memahami dalil tadi. Sehingga Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq urida biha batin. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang benar, tapi maksudnya keliru. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, ya, kita harus kembali kepada konsep yang benar di dalam beragama, metode yang benar dalam beragama.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini seputar masalah sikap kita terhadap para ulama, ya, ahli sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mencela mereka, berbicara tentang para ulama dengan perkataan yang keji atau menghina, mencela, ya, maka mereka sungguh berada di atas jalan kesesatan, karena celaan tersebut sesungguhnya akan menyebabkan, ya, celaan terhadap sumber ilmu yang menjadi landasan mereka, dan juga akan membawa kepada sikap meremehkan, merendahkan, ya, menggampang-gampangkan perkara agama. Akan berkurang semangat untuk berpegang teguh dengan din, dengan agama, dan juga akan muncul sikap, ya, meremehkan perkara-perkara. Kenapa? Karena ulama sebagai waratul anbiya. Kalau mereka dicela, berarti celaan ini akan menyebabkan juga celaan terhadap apa yang mereka bawa, apa yang mereka sampaikan. Maka tentu akan melemah, ya, berkurang, ya, sifat semangat untuk berpegang teguh dengan agama tadi. Ya, jangan dilihat mencela agamanya, mencela ulamanya sebatas celaan terhadap diri, tidak, menyebabkan celaan terhadap agama, ilmu yang mereka bawa. Maka berhati-hatilah dalam hal ini, tapi yang tentunya dimaksud adalah ulama ahli sunnah. Adapun ulama ahli bid'ah, ahlul kalam, filsafat, la karamah. Tiada kemuliaan bagi mereka. Mereka menyisihi dalil, sengaja menyisihi, sengaja memusuhi dalil, menyisihi dalil, karena akal, logika yang mereka jadikan sebagai landasan. Sehingga kata mereka, idza ta'arada al-aqlu wan naqlu quddima al-aqlu. Adapun naqlu imma ditolak atau ditakwil. Apabila bertentangan dalil dengan akal, maka dikedepankan akal. Dalil ditolak dengan dua cara. Baik ditolak terang-terangan secara nyata, atau ditakwil, diselewengkan maknanya. Hakikatnya bila diselewengkan maknanya berarti menolak, ya, isi kandungan kebenaran yang terdapat dalam dalil tersebut. Itulah cara ahlul kalam, orang-orang filsafat, ahlul kalam, dan berbagai sekte sempalan yang menyematkan atau yang muncul dalam, ya, Islam. Oleh karena itu berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua dan pemahaman yang benar di dalam beragama. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengerti dan paham apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat. Dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai akidah, Anda bisa atau diharapkan untuk mengirimkan pertanyaannya yang sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, yang pertama Ustadz, kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kami sebagai orang awam kadang bingung dengan pengambilan dalil yang benar. Sering kami temui beberapa dalil itu seolah bertentangan dengan kaidah fikih yang disampaikan oleh para ustadz. Contoh kecilnya pada saat ini yaitu mengenai larangan menutup wajah atau sebagiannya ketika sholat. Nah, sedangkan pada saat ini para ulama membolehkan dengan memakai masker. Bagaimanakah dengan kedua dalil ini, Ustaz? Mohon penjelasannya agar kami bisa mengerti bagaimana cara pengambilan dalil yang benar. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Ini berkaitan dengan permasalahan yang waqi'ah, ya, realita kehidupan kita. Dan banyak hikmah, ya, dari adanya wabah
COVID-19 ini. Jadi yang selama ini hukum-hukum seputar masalah yang seperti itu tidak kita pelajari, sekarang kita dipaksa untuk memahami karena berkaitan dengan ibadah kita dan kesemuanya kita. Dalam hal ini, tadi dikatakan orang awam, kan begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Maka dalam hal ini, mereka yang tidak memiliki atau mungkin keilmuan yang cukup untuk memahami kaidah-kaidah syariat tadi, maka kita kembali kepada ahli ilmu, bertanya. Ya. Bertanya dan membaca, kalau masih bisa kita membaca dan mendengar ya penjelasan para ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dalam kondisi-kondisi darurat. Ya. Seperti itu. Karena alhamdulillah agama Islam ini sempurna, menjawab semua permasalahan umat, problematika umat. Tapi siapa yang memahami hal itu? Ya, para ahlinya. Para ahlinya. Nah, dan kita memiliki kaidah. Bagaimana dalam kondisi darurat, bagaimana mempertimbangkan antara kemaslahatan dengan mafsadah. Begitu ya. Bagaimana nanti mempertimbangkan antara ya kebutuhan yang primer dengan sekunder. Darurat al-khams, menjaga ya agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga harta. Nah, dengan kemaslahatan yang lain, ibadah, ya itu semua sudah jelaskan oleh para ulama, ada kaidahnya. Begitu masalah kondisi ya solat. Tidak ada, kita sepakat semuanya, sepakat ya bahwa sholat merupakan perkara yang paling utama, bukti keislaman seseorang. Ya, lelaki adalah berjamaah di masjid. Begitu juga sholat Jumat. Nah, kita sepakat semua. Perbedaan bukan di situ. Perbedaan melihat bagaimana dengan kondisi sekarang. Itu yang harus menjadi perhatian. Jangan dikira mereka yang tidak mengatakan, oh ya sementara kondisi sekarang lagi pandemi, dikhawatirkan akan menularkan dan seterusnya. Kemudian juga himbauan pemerintah untuk misalnya stay at home, gitu ya, tinggal di rumah. Itu semua diperhatikan. Maka bukan berarti mereka yang tidak mengajar itu berarti mereka mengabaikan, menyanyiakan atau menggampangkan masalah Jumat, tidak. Atau mengatakan menggampangkan masalah sholat Jumat, tidak. Kita yakin bahwa saudara-saudara kita yang mereka terdidik atas ilmu, kaum muslimin yang cinta kepada masjid, cinta kepada solat ini, berjamaah, Jumat, yang mereka rutin. Tapi dengan kondisi sekarang ini, mereka mengindahkan aturan seperti itu. Bukan berarti mereka ya mengabaikan masalah jamaah. Tidak serta-merta mereka langsung mungkin dicap mungkin bisa terjemah kepada kemunafikan. Tidak bisa seperti itu. Ini hukum-hukum yang general seperti ini tidak boleh. Ya, banyak uzur, permasalahan. Nah, kembali dalam masalah ini, masalah menggunakan masker. Tidak ragukan bahwa para ulama mengatakan dalam kondisi aman ini tidak boleh menutup wajah. Maka itu makruh. Ya, makruh dalam sholat. Tidak sampai kepada hal yang diharamkan, makruh. Dan begitu. Nah, hal yang makruh tersebut kemudian ditinggalkan. Tapi dalam kondisi darurat yang bisa menyebabkan penularan, maka apa yang diutamakan di sini? Ya, demi menyelamatkan jiwa, kesehatan jiwa, maka ini dikedepankan. Ya, dikedepankan untuk menjaga hal itu semua, maka di antara wasilahnya yaitu mungkin menggunakan masker dalam sholat. Sehingga para ulama mengatakan sholatnya sah. Ya, kemakruhan tersebut gugur dalam kondisi darurat ini. Ya. Jangankan pemakaian yang makruh, perkara yang haram dalam kondisi darurat itu bisa ketika itu menjadi halal, tapi tentunya sesuai dengan kadar dan juga proporsinya. Nah, ad-daruratu tubihul mahdhurat, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Begitu kaidahnya. Dar'ul mafasid muqaddam jalbil masalih. Nah, dar'u akbar mafsadataini
بارتكاب أخفهما. نعم. وارتكاب يعني أعظم الجلب أكبر المصلحتين بترك أخفهما. Jadi ada darurat, ada maslahat, ada mafsadah. Bila ini bertentangan, maka mafsadah, menolak mafsadah, kerusakan lebih utamakan daripada kemaslahatan. Solat itu kebaikan, berjamaah kebaikan, tapi tatkala dalam kondisi pandemi, ya di zona-zona yang disilakan zona merah, tapi kita juga, ya siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada di sana virus? Itu bisa dilihat. Kita waspada semua. Solat ke masjid, baik, bukti keimanan. Tapi tatkala mungkin seorang dalam kondisi tidak sehat, atau mungkin dia terinfeksi virus, dia pergi, nanti terjadi interaksi dengan jamaah yang lain. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menyelamatkan kita dari berbagai mara bahaya, dan semoga Allah mengangkat pandemi atau wabah corona ini dengan segera dari negeri kita, negeri kaum muslimin, dalam keadaan aman, dan selamat, dan kita kembali normal melakukan berbagai aktivitas agama dan dunia kita. Ya, semoga Allah membimbing para pemimpin kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan masyarakatnya. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.